warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Iya, Apa Bu. kabar? Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, Sehat Bu. semua ya? Sehat, Bu. Alhamdulillah, sehat. Ibu mau cek dulu nih siapa yang belum hadir hari ini ya. Udah Dinda, hadir Bu. semua? Dinda, Dinda, kemana? Bu. Kemana Dinda, nak? Kok nggak nongol dia, Bu? Kok nggak nampak mana Dinda nih, Bu? Sakit Bu Guru, Dinda. Oh, sakit. Sakit ya, nggak apalah. Untuk memulai pembelajaran kita, Syahril ya, tolong kita berdoa dulu nak ya. Iya, Bu Guru. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa ya. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih anak ibu. Semuanya sehat semua ya, alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke materi, ibu mau mengingatkan kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang peranan Indonesia di bidang ekonomi negara di ASEAN, nak ya. Itu masih ingat kan? Karena materi kita masih sama nanti adalah kelanjutannya. Masih ingat ya, jangan ya gara-gara kemarin kita sudah libur materinya lupa ya. Masih ingat, Bu? Oh, syukur. Jadi, sebelum kita masuk ke materi, supaya anak ibu itu semangat semua, coba tepuk PPK-nya dulu. Ayo. Ayo coba, masih ingat? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri. Pintar anak ibu semuanya. Terima kasih nak ya. Ya, hari ini kita akan mempelajari tema 5 tentang wirausaha di subtema 2, yaitu usaha di sekitarku, pembelajaran ke-1. Namun, sebelum masuk ke materi selanjutnya, Ibu masih mengingatkan kepada anak Ibu semuanya supaya menjaga kesehatan. Ingat pesan Ibu nak ya, 3M apa aja? Mencuci tangan dengan air mengalir, Bu Guru. Iya, memakai masker dan menjaga jarak. Oke, seperti yang sudah Ibu kasih tahu, semalam perlengkapan yang harus disiapkan untuk materi kita hari ini sudah disiapkan semua, nah Ibu? Sudah, Bu. Sudah nampak, Ibu nampakkan layar di laptopnya masing-masing? Sudah, Ibu. Oke, berarti sudah ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak Ibu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, itu yang ada 6 tujuan pembelajaran, tapi kita hanya menggunakan 4 kegiatan. Karena 1-2 pembelajaran nanti ada 1 kegiatannya, yaitu setelah berdiskusi contoh-contoh wirausaha di lingkungan sekitar, siswa mampu menyajikan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Setelah itu, melalui kegiatan praktik membedakan benda magnetis dan non-magnetis, siswanya menyajikan lapor hasil percobaan tentang sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu nanti kita mengamati video lah anak-anak ya, seneng kan? Senang lah, Bu. Ya, nanti setelah mengamati video, kalian harus bisa mengisi bentuk peta pikiran untuk daftar riwayat hidup di LKPD-nya nanti masing-masing ya. Sekarang kita nampak ya nak ya? Amati gambar. Nampak gambarnya? Belum, Bu. Nggak nampak gambarnya nak? Belum. Masih tulisan, Bu. Masih tulisan, oke. Ibu baliklah ke gambar. Ada nampak? Nampak Bu, nampak. Oke. Dari gambar itu, kira-kira apa yang mau ditanyakan kalau melihat gambar seperti itu? Ayo. Gambar apa itu? Itu gambar orang bekerja ya, Bu? Iya, pintar Dinda. Iya, betul. Gambar apa? Gambar tentang orang bekerja, betul. Yang lainnya? Orang membuang sampah, nampaknya Bu. Apa itu, Bu? Nggak nampak ya? Oh, Ibu kasih gambar ya. Gambar pekerjaan, Bu. Besar itu, Bu.
Udah nampak Ada gambarnya? macam-macam pekerjaan. Ini nampak? Nampak, Bu. Sudah, Bu. Nah, jadi maksud Ibu menyuruh kalian melihat gambar supaya kalian tahu betul dibilang sama Nak Andrian. Ini adalah contoh sebuah pekerjaan, berarti adalah sebuah usaha yang mana di usaha ini terdapat di sekitar kita. Ibu rasa enggak ada yang enggak ada di sekitar anak-anak Ibu ini ya. Tukang pangkas ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Fotokopi ada? Ada, Bu. Bengkel ada? Ada. Cobalah diskusikan dulu sama temannya. Kira-kira alat-alatnya itu apa Indonesia punya semua atau ada nggak alat dari luar? Ayo Kayaknya Dinda, ada, Bu. ini sumber daya alatnya itu apakah dari Indonesia semua? Apa ada nih bahannya dari luar, Nak? Ada dari luar, Bu Guru. Ada, Bu. Iya, pinter Syahrir. Iya, bahan-bahan dari usaha ini itu ada yang dari Indonesia, ada yang dari luar. Nah, ketika bahan yang kita ambil dari luar masuk ke Indonesia, ada tahu nggak namanya apa itu? Impor, Bu Guru. Iya, kalau barang kita yang dikeluarkan dari Indonesia keluar namanya apa? Ekspor, Bu. Iya, jadi kesimpulannya ini dia, Nak. Nampak di layarnya? Belum, Bu. Belum Kasih ya? gambar, Bu. Kasih gambar ya, Nak Ibu. Enggak apalah, Ibu kasih aja yang kecil gambarnya. Nampak, Nak? Pak, sudah, Ibu. Iya, jadi kesimpulannya dari gambar tadi, kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri disebut mengimpor. Sedangkan kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas di luar negeri disebut mengekspor. Nah, LKPD kan sudah Ibu bagikan itu. Jadi Ibu mau kalian mengisi LKPD-nya, setelah itu kita diskusikan nantinya. Sebelumnya baca dulu ini, Nak. Nampak? Di bukunya ada juga itu. Contoh wirausaha ekspor. Ada 2 contoh usaha ekspor. Memang kalau di Indonesia bahan-bahan yang diekspor banyak ya. Ini cuma contoh aja. Tadi ada batik dan gerabah. Dan banyak hal lainnya. Jadi tugasnya di LPPD, anak-anak Ibu membuat nama apa misalnya. Contohnya seperti minyak bumi. Itu kan hasil dari Indonesia. Diekspor kemana begitu, atau di barang dari luar negeri misalnya dari Jepang yang kita impor itu apa begitu ya. Itu nanti LKPD-nya, Nak ya. Iya, Ibu. Nah, boleh nanti setelah dikerjakan nanti didiskusikan setelah karena kita materi ini berlanjut dia di pembelajaran 2, nanti kita akan mendiskusikannya atau kalian mempresentasikannya di pembelajaran kedua esok hari, Nak ya. Untuk hari ini Ibu mau ngajak anak-anak Ibu untuk melihat video dulu. Oke. Kita melihat video sebentar ya, Nak, tapi harap anak Ibu harus memperhatikan betul-betul karena Hai kita semuanya, kali ini kita akan belajar bukan? Yuk kita simak. Nah, kamu pasti pernah melihat atau mempunyai kotak pensil yang seperti ini. Sebagai alat penunjuk magnet. Apa itu magnet? Batu magnesian. Nah, dapat kamu lihat yang disebut dengan bentuknya, magnet dibagi menjadi 2, yaitu magnet alam dan magnet silinder, batang, jarum. Tahu tidak sifat-sifat magnet itu apa saja? Nah, yang pertama, magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub paku dan jarum. Kedua kutubnya, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sehingga sekitar magnet yang masih mendapatkan pengaruh gaya magnet yang keempat. Sedangkan jika kutub magnet yang tidak senama di dekat magnet dan sifat-sifat magnet. Sampai jumpa. Terima kasih. sudah ditengok videonya, Anak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Nah, jadi dari video tadi kita akan membuat percobaan. Kan semalam udah Ibu kasih tahu bahwa alat-alatnya ada bawa, Nak? Ada, Bu.
Iya, terima kasih anak ibu baik-baik. Jadi dari video tadi di situ ada benda magnetis dan ada benda non magnetis ya. Coba semuanya sama ya. Ibu juga ada bawa magnet. Ini magnet ada nampak nak? Magnetnya kecil nih. Ada nampak? Nampak, Bu. Kita nanti ini harap diperhatikan karena akan diisi di LKPD. Setelah itu kita presentasikan nah ya. Nanti akan ibu suruh salah satu. Nah, nanti kita membedakannya, kita ambil gunting. Nah, ini gunting. Kalau dia menempel ke magnet, artinya dia adalah benda magnetis, nah ya. Oh, menempel. Betul enggak? Betul. Iya, berarti gunting benda magnetis. Ibu punya sisir. Coba diperhatikan semua boleh di tempatnya masing-masing ya. Ibu punya sisir, tapi tidak menempel dia. Nah, enggak kan? Enggak. Iya, selanjutnya ibu ada punya klip apa nih? Iya. Menempel kan? Iya. Selanjutnya ibu punya batu. Nampak? Batunya nggak nempel, batunya nggak nempel. Ibu punya apa ini? Ikat rambut juga nggak nempel. Terus ibu punya daun. Nampak daunnya? Nampak, Bu. Nggak juga nempel. Terus ibu punya pintul. Oh, pintulnya nempel. Jadi terakhir ibu punya besi. Kuat nempelnya nih. Wah. Terakhir ibu punya pulpen. Pulpennya nggak nempel. Nah, jadi anak-anak ibu. Oke, paham ya anak-anak ibu? Paham, Bu. Bro. Tolong diisi LKPD-nya, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Setelah itu kita akan presentasikan apa saja benda magnetis dan apa yang bukan magnetis atau non-magnetis. Oke, siap ya? Sudah, Bu. Iya, silahkan presentasikan anak Ibu Iwan. Hasilnya, mana yang benda magnetis dan mana yang bukan magnet? Yang non magnetis ya? Yang non magnetis ya Bu. Iya nak. Itu ada tadi pulpen, ada sisir, ada daun itu Bu. Gambar apa Bu tadi Bu? Daun Bu? Daun. Iya, itu non magnetis ya Bu ya? Iya. Iya. Pinter, tepuk tangan untuk Iwan. Pinter Iwan. Sekarang Dinda, benda yang magnetisnya apa-apa saja Dinda? Stapler, gunting, hektar dah ya, stapler tadi Bu. Iya. Terus besi, Ya. itu aja Bu. Pinter anak ibu, kasih tepuk tangan lagi untuk Dindanya. Ibu rasa semuanya pasti bisa ya, tidak ada yang nggak tahu ya nak ya, kan udah dipraktekkan ya. Nah selanjutnya, ibu mau salah satu di antara anak ibu membuat kesimpulan dari video dan percobaan yang sudah kita buat. Ayo anak ibu Triwani, mana dia? Kasih kesimpulannya. Iya, Ibu. Jadi, benda yang terbuat dari logam itu disebut benda magnetis, Bu. Karena ketika didekatkan ke magnet, menempel. Iya. Sedangkan tadi daun, batu, itu bukan benda magnetis. Karena jika ditempelkan ke magnet, tidak menempel, Bu. Iya, tepuk tangan untuk Triwani. Ibu yakin ya, semua anak ibu udah paham ya? Paham nak? Paham lah ya. Paham Bu. Semangat dulu lah, ayo semangat. Halo. Halo. Ya. Selanjutnya, materi selanjutnya itu kita akan belajar membuat daftar riwayat hidup ya nak ya. Nah, pernah membuat daftar riwayat hidup anak ibu? Sudah pernah membuat daftar riwayat hidup? Belum, Bu. Belum Bu. Kita perhatikan video satu lagi ya, ini dia. Ini video tentang daftar riwayat hidup. Aku yang soleh dan soleh sebagainya.
tentang berbagai jenis teks adalah lembar atau surat. Petunjuk pengisian formulir yang pertama, isilah formulir menggunakan nama lengkap rumah, ada tempat hobi, moto pendaftaran seperti yang ada di buku tema tugas-tugasnya. Wabarakatuh. Nah, itu tadi video tentang daftar riwayat hidup. Jadi, dari gambar tersebut, ada yang mau ditanya, dari video tadi ada yang mau ditanyakan, anak ibu? Saya, Bu. Iya, silahkan. Apa yang mau ditanyakan? Kalau menulis nama itu pakai huruf besar semua atau bagaimana, Bu? Pada daftar riwayat hidup ya, nak? Iya, Ibu. Nah, ini Ibu kasih contoh anak ibu yang cantik ya. Nah, dia menulis nama, boleh menggunakan huruf besar semua, boleh menggunakan huruf besarnya di awal. Begini, nampak nak contohnya? Nampak, Ini Bu. contoh. Daftar riwayat hidup itu dia ada ada dua variasi atau dua contoh. Dia bisa berbentuk isian, ada yang berbentuk narasi. Ini contohnya anak ya. Nah, ini contohnya. Sebetulnya untuk membuat daftar riwayat hidup, itu kalau anak-anak ibu mau lebih mudah, kita membuat dulu apa saja yang tentang diri kita. Kita harus tulis dulu nama kita punya hobi apa, semuanya kita tulis. Nah, itu semua sudah ibu buat dalam LKPD kalian. Nah, di LKPD nanti, di situ kalian membuat peta pikiran tentang diri sendiri. Artinya dari mulai nama, tulis nanti semua yang berhubungan dengan diri kita. Dari mulai nama, tempat tanggal lahir kita, sampai ke hobi kita. Setelah itu kita baru membuat daftar riwayat hidup seperti contoh ini. Karena ini materi ini juga bersangkut dengan materi yang selanjutnya di pembelajaran selanjutnya itu juga materi ini, LKPD-nya pun itu akan kita presentasikan di materi selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini anak ibu? Nggak ada, Bu. Izin, Bu, 4 menit lagi. Ya, kalau tidak ada, Ibu akan membagikan evaluasinya. Nah, itu evaluasinya sudah Ibu bagikan ya, nanti dikumpulkan. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingatkan, besok pembelajaran kita itu, kita akan pembelajaran tentang usaha kecil dan menengah. Nanti tolong dibaca-baca di rumah supaya anak-anak ibu semua bisa belajar dengan mudah. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, kalau ibu pengennya kita nyanyi dulu sekali ya sebelum kita pulang ya nak ya. Bisa? Iya, Bu. Ayo, Bisa. 1, 2, 3. Nyanyi apa, Bu? Mari pulanglah. Mari pulang. Mari pulang. Mari pulang. Nanti. Sudah, terima kasih anak ibu semuanya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Silakan Ibu Dum. Ya, terima kasih Bu Hardiani. Untuk Bu Suryani, terima kasih untuk tampilannya ya. Saya melihat mulai ada keaktifan antara guru dan siswanya dan mulai nampak pemanfaatan tipaknya jelas gitu ya. Video yang disampaikan jelas mau kemana, anaknya pun jelas mengomentari dan bahkan memberi jawaban dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu lakukan. Ya, kalau seandainya saya lihat memang sebenarnya sudah cukup bagus lah ya kalau melihat dari tampilan sekilas gitu aja udah cukup bagus dibandingkan yang tadi-tadi gitu. Tapi nggak tahu nanti kalau seandainya yang dua, terutama untuk Ibu Wiwin sama Ibu Masrofa, kita berharap juga nanti bisalah tampil seperti Ibu atau seperti Adrian sedikitnya lah ya. Tapi sebenarnya memang kami ingin lebih mantap lagi, jangan kalau bisa lagi Ibu memang benar-benar sudah paham bahwa waktu itu sudah bakalan mau habis tanpa harus ada aba-aba dari
teman. Tapi gitu pun untuk karena kita ini masih belajar, artinya gitu ya, Bapak Ibu jangan sakit hati kalau seandainya kami melihat ada hal-hal yang tidak pas, kami langsung sampaikan, bukan mau mencari-cari kesalahan Bapak Ibu, tapi untuk memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki secara bersama-sama, supaya nanti ketika masuk PPL, apalagi ketika masuk ke UKIN-nya, Bapak Ibu buat video, Bapak Ibu benar-benar sudah siap untuk itu, udah nggak kaku lagi gitu ya. Ya kalau saya melihat Ibu Suryani udah mulai mantap Bu Suryani. Cuman perlu ditingkatkan dalam hal-hal kembali ya. Kalau intonasinya saya melihat Ibu sudah lumayan dibandingkan ke Pak Andrian. Ini sisi banding-banding dulu lah ya. Jangan sakit hati ya kalau dibuat gitu ya. Artinya kita mau buat perbandingan supaya Bapak juga bisa melihat. Kadang Ibu itu tiba-tiba ada suaranya agak tinggi gitu ya, membuat suasananya akrab dengan anak pun ada gitu ya, jadi anaknya bisa komunikasinya dengan baik ke gurunya, mungkin seperti itu. Kalau untuk Bu Suryani udah lumayan lah ya, kalau saya seperti itu, nggak tahu kalau ada hal-hal lain yang mau teman-teman mau sampaikan ke Bu Suryani yang saya terlewatkan, mungkin saya persilahkan lah ya, kita persilahkan Bu Hordani mungkin untuk kawan-kawan yang lain yang mungkin dilihatnya tapi saya tak melihatnya, mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Hordani. Baik Ibu, terima kasih. Silakan yang ngasih masukan untuk perbaikan untuk Ibu Suryani, walaupun kita merasa baik ya, tetap ada kelemahannya. Silakan. Baik Ibu, saya Bu. Oke Pak Iwan, silakan. Untuk Bu Suryani ya, tadi udah dibilang sama Guru Pamung itu udah cukup bagus. Namun di sini saya memposisikan saya sebagai siswa gitu di sini. Ya, kalau saya amati itu untuk medianya udah bagus kan, ada video-video. Nah untuk jenis-jenis pekerjaan Bu, saya memposisikan sebagai siswa, saya kurang paham itu dengan gambarnya saja gitu. Alangkah baiknya Ibu, tadi kan tidak diputar videonya ya. Ya, saya itu kurang paham. Kalau saya sebagai siswa, saya merasa kurang paham itu barang ekspor impor itu contohnya seperti apa gitu ya. Kalau di video kan mungkin saya akan lebih paham gitu Bu. Mungkin itu masukannya Bu. Terima kasih masukannya. Baik Pak Iwan, makasih. Tiba-tiba masih jenis-jenis pekerjaan langsung ekspor ya. Oke, baik. Mungkin ada dulu gambar petani. Baru apa hasil tani, itulah yang diekspor atau diimpor gitu ya Bu Suryani ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Iwan. Silakan satu lagi. Izin Ibu. Silakan. Iya, tadi kan di kegiatan demonstrasi tentang benda magnetis dan non magnetis Ibu, kan tadi siswanya suruh bawa, mungkin ya Bu, mungkin memanfaatkan siswanya daripada Ibu yang aktif. Nah ini kalau begini, nah menempel, nah, ini tidak, nah seperti itu Ibu. Ya, ya. Terima kasih Bu Tri. Sama-sama Ibu. Karena siswanya disuruh bawa ya, tapi nggak dipraktekkan ya. Itu tadi Bu. Ya, oke Bu Suryani. Bisa nggak Ibu share LKPD Ibu? Bisa Bu. Silakan Bu. Di WA Bu ya? Share Yang sini di aja. sini. Oh di sini, oke Bu. Di sini aja, biar bisa dicontoh kawan lain. Minimal apa LKPD-nya. Nampak Bu? Nampak, terus halaman berikutnya. Iya, sebentar Bu. Ini dia. Di LKPD-nya Bu, bukan saya nggak buat video karena kebetulan kan udah 2 video. Saya takutnya nggak ke apa kan tadi. Oke, baik. Ini dia. Baik. Berdasarkan teks judul ekspor tadi Bu. Batik sama gerabah. Oke, lanjut Bu. Sebentar. Ah. Oke, Bu Suryani, Ibu ini LKPD-nya kognitif ya? Iya Bu. Harusnya enggak ya Bu?
Harusnya enggak, Bu ya? Bu, tujuan Ibu ada berapa tuh? 6 ya? 6, Ibu. Jadi LKPD Ibu isinya apa ini? Di tujuan Ini nomor kan berapa? cuman isinya di sini nanti, Bu. Yang Oke. poin kelima. Di tujuan nomor berapa? Ini tujuan nomor, tunggu, Bu. Yang nomor 2-nya, Bu. Apa nomor 2, Bu? Menyajikan? Berarti menyajikan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Misalnya kalau di Indonesia barang yang dieksporkan minyak bumi, berarti keluarnya nanti apa, kemana gitu, Bu. Terus barang yang diimpor dari Jepang apa-apa saja. Nanti misalnya kalau ada dari Australia apa, begitu. Lingkupnya ASEAN, Bu. Saya agak bingung juga sebenarnya sih. Oke, jadi Bu, LKPD Ibu lebih bagus dia ini, Bu, sifat-sifat magnetis itu, Bu. Ada, Bu. Ini dia. Oke, apa isinya? Isinya tentang tadi yang kita tentang kita percobaan tadi, Bu. Ya, dia tetap kognitif ya. Oh, gitu ya. Mengidentifikasi benda magnetis dan non magnetis, Bu. Ini alat dan bahannya, berarti ke sini dia. Baik, gini Bu. Masukan ya, masukan. Iya, Bu. Iya, ya. Kan dia bawa benda aslinya. Iya, Bu. Ya kan, Bu? Dia kan bawa benda aslinya. Jadi lebih bagus dia mungkin dibuat kolom, mana yang dibuat, mana benda asli yang dibuatnya itu aja di gambarnya. Langsung itu, Bu ya? Iya. Indikator Ibu apa di sini indikator? Indikator IPA ya? Nomor 3 kan ada mampu mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis. Iya, Bu. Jadi kan dia bawa alat. Kan itu dipraktekkannya. Boleh insya Allah, Bu. Nanti saya lupa. Dia dibuat kolom di situ menggambar benda magnetis dan non-magnetis. Tapi yang dibuatnya, yang bahannya dibawanya dari rumah. Jadi seumur hidup itu diingatnya. Contoh ini kan ada pensil tuh. Iya. Di gambarnya aja langsung pensil kan kelas 6. Berarti misalnya kalau pensil gini, Bu. Penitinya peniti langsung ya, Bu? Ya. Coba Ibu ke atas dulu. Coba Ibu ke atas. Iya, ada gambarnya tadi. Ini. Atau gambar ini digunting. Tempel, Bu ya? Ditempel mana yang masuk. Contohnya sebelah kiri kolom magnetis. Sebelah kanan non magnetis. Jadi yang 6 ini diguntingnya. Karena kelas 6, Bu, masih boleh menempel-nempel. Enggak masalah. Enggak masalah ya? Enggak masalah. Enggak masalah. Tapi kan dia bawa benda aslinya. Iya, Bu. Insya Allah nanti kalau prakteknya saya ikuti yang seperti Ibu bilang lah. Ya. Yang enggak boleh itu hanya bawa ini digunting di kolom itu. Ketika dia kelas 6, dia harus bawa pensil, bawa peniti, bawa penghapus, bawa paku. Apa yang ada di gambar itu dibawanya. Iya, Bu. Udah ada dibawanya, dipraktekkannya, baru di kelompok 2-nya. Nah, ketika mengumpulkannya, dia mengumpulkannya ke Ibu benda nyatanya. Oh, gitu, Bu. Berarti dia bawa 2 plastik. 1 plastik benda magnetis, 1 plastik benda non magnetis. Dia kumpulkan ke Ibu. Ada gambarnya, ada alat peraga aslinya, begitu. Iya, Bu. Siap, Bu. Oke, baik. Makasih, Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, Ibu Suryani, terima kasih. Ibu sudah membuat kami tak menangis lagi. Ya kan, Bu Dum? Terima kasih, Bu. Bu Dum. Sudah membuat kami tersenyum dan kami tidak malu. Ya. Ibu Suryani hanya memberi penguatan pengulangan saja. Ketika dia tadi, contohnya apa ya, Bu? Video tentang membuat profil. Iya. Ibu langsung aja. Sekarang kita praktek membuat profil. Nama Suryani. Umur
jabatan. Nah, Rencananya memang mau bikin video saya sendiri, Bu. Cuma nggak terkejar nantilah, Bu. waktu kalau nggak prakteknya. terkejar langsung. Oke. Jadi Ibu tinggal coba anak Ibu contohkan nak, sebutkan nama, alamat, status. Nah, kira-kira gitu. Siap, Bu.